Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya. Hari ini Sabtu 3 Agustus 2024. Kita bersama-sama bersuka cita untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu, dan saat ini kami akan dengar firman-Mu. Biarlah kami terus hidup dalam kasih-Mu. Terpujilah Kristus. Amin. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di sebelah mereka, di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan, Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Demikian sabda Allah. Saudara-saudara, tema hari ini, jangan tunggu malapetaka. Daam kampai dolo kasanggangan. Sejarah bangsa Indonesia sampai saat ini tidak terlepas dari berbagai situasi perjuangan yang sangat melelahkan, bahkan membuat banyak peristiwa penting menuju kemerdekaan. Sejarah mencatat kurang lebih 350 tahun Belanda menjajah Indonesia dengan merampas semua kekayaan bumi dengan kerja paksa. Situasi seperti itu pun pernah dialami oleh Israel. Akan tetapi dalam sejarah perjalanan hidup Israel, akibat ketidaktaatan dan ketidaksetiaan, mengakibatkan Allah murka dan menyerahkan mereka pada tangan orang Midian. Selama 7 tahun Israel hidup di bawah kuasa orang Midian yang merampas semua yang dimiliki Israel. Kendati mereka mencari tempat-tempat perlindungan di pegunungan, orang Midian menemukan dan merampas semua kepunyaan Israel. Saat itu pun Israel berseru pada Allah, memohon pertolongan Allah dari orang Midian. Dan Allah pun menjawab seruan mereka dengan menghadirkan seorang nabi. Nabi mengingatkan mereka bahwa hanya Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan, melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, bahkan dari tangan orang menindas mereka, dan memberikan tanah itu untuk mereka.
untuk mereka tempati. Dan Allah pun mengatakan, jangan menyembah Allah lain. Tetapi Israel tidak mendengar firman Allah karena kekerasan hati mereka. Saudara-saudara, kondisi ini pun membuat Israel tunduk dalam penghayatan bahwa sesungguhnya mereka tidak mampu tanpa Allah. Allah yang setia bahkan dalam ketidaksetiaan Israel. Kita pun sering memberontak dan membawa malapetaka. Dia yang selalu mendengar permohonan kita akan selalu menolong kita. Maka dari itu membiarkan kesempatan buruk terjadi karena kekeliruan kita dalam bersikap membawa kita terjebak dalam jerat diri sendiri. Karena itu saudara-saudara, tetaplah berpengharapan kepada Allah. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mengajarkan kami untuk tetap berpengharapan kepada Allah. Hari ini dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja Jemaat Palangkaraya diadakan sukacita dan syukur untuk peresmian gedung Gereja Toraja, gedung sekolah minggu Gereja Toraja. Tuhan, biarlah Tuhan yang dipuji dan dimuliakan, sehingga semua sukacita itu pun menyatakan bahwa anak-anak Tuhan akan terus mendengar firman-Mu dan mereka akan hidup dalam kebenaran-Mu. Terpujilah kekal Engkau Bapa. Kami bersama-sama berdoa di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, selamat bersukacita, selamat bergembira, Tuhan memberkati. Shalom.